Halo semuanya, kembali lagi di program kita tahun ini, Power Podcast Duta Wisata dari era ke era, di mana kita nanya alumni kita dalam profesi mereka dan apakah ada impact ikut Duta Wisata dalam job desk mereka. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri aku sendiri, nama aku Richie Kit Novel dari Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan di tahun yang ke-2019. Dan di sebelah kiri aku ada tamu-tamu yang cantik-cantik dari bank, dan boleh kenalan dulu. Hai, nama aku Vidya Tristin. Halo Vidya. Aku Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan, berbakat putri tahun 2020. Sekarang kesibukan aku bekerja di PT Bank Negara Indonesia sekaligus kuliah di Kota Balikpapan. Sekaligus kuliah. Wah, agak sibuk banget ya berarti Bu Vidya. Kalau yang sebelah kiri Mbak Selin gimana? Mbak Selin. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Selin Merliana. Saya Intelijensia Putri Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan tahun 2020. Kesibukan saya bekerja di salah satu bank BUMN, Bank Mandiri, sebagai Government Business Assistant. Luar biasa public speaking-nya teman-teman. Oke, terima kasih Selin, Vidya udah mau ada di sharing di podcast-podcast kita. Gimana nih keseharian kan? Apakah masih sibuk? Apakah mumpung pendaftar Duta Wisata lagi dimulai masih sibuk? Atau gimana ini? Boleh di-sharing? Kalau untuk kesibukan, sibuk ini ya pasti ya. Kalau saya kan sudah nggak kuliah lagi. Kalau dulu kan aku kayak PD masih kuliah, sekaligus duta, sekaligus sambil kerja. Sekarang sih kesibukannya karena masih sudah kerja aja dan sudah lulus. Alhamdulillah sesuai. Selamat sudah lulus Ya, Selin. Oke Selin nih, jadi mumpung lagi kerja dan segala macam dan lagi sibuk-sibuknya pendaftaran karena Duta Wisata adalah forum dan kerjasamanya luar biasa. Gimana, apakah lagi sibuk-sibuknya atau gimana, mungkin bisa di-sharing? Kalau sibuk, tapi saya pasti nyempatin sih. Kalau misalnya memang dari tim duta butuh sesuatu, aku pasti bakal support. Selama aku masih bisa bantu, aku pasti bantu. Kalau mungkin di kantor memang pasti sibuk ya. Karena emang ya biasalah ya perkantoran ini banyak target-target dan yang harus diselesaikan. Tapi selama ini pasti aku bantu sih. Aku pasti support kalau aku masih bisa bantu untuk Duta Wisata apa yang enggak. Wah, gombal banget nih. Gombal banget. Kalau Vidya gimana? Kalau aku sih pastinya sibuk ya. Kalau orang kerja biasa gimana? Kerja, kuliah. Apalagi belakangan ini abis selesai UAS juga. Habis selesai UAS. Puji Tuhannya selesai ya. Congratulations, sudah selesai UASnya. Terus juga untuk pemilihan kali ini sih aku memutuskan ikut juga terlibat di tim acara. Luar biasa. Aku pengen tetap konsisten lah di dunia perdutaan ini. Oke nih, karena kita mau sedikit lebih ke banking nih pertanyaannya. Sebenarnya kerja di bank itu yang bikin asik buat kalian semua tuh gimana? Atau lebih banyak pusingnya? Atau sebenarnya seru? Gimana-gimananya? Kalau dari aku ya, seru sih. Karena alhamdulillah, pokoknya setelah aku dari Duta Wisata, aku tuh alhamdulillah diberikan kepercayaan sama kantor aku untuk menghandle government business tadi, business government. Jadi menjaga hubungan relationship antara perusahaan dengan pemerintahan. Jadi kayak gitu. Sekarang karena aku handle di bisnis, aku ketemunya kadang-kadang kalau ada acara Kemenparekraf yang Pak Sandiaga Uno sempat datang, waktu aku datang, ini orang-orang aku, sebenarnya orang-orang dari pariwisata semua ada dari duta kita. Jadi kayak, oh ini lingkunganku, kayak ngerti. Jadi kayak menurut aku relation itu dapat di duta. Jadi benar-benar waktu setiap ada acara, aku ketemu orang-orang kita juga. Dia aku kenal, jadi aku mudah berbaur. Jadi benar-benar kalau di duta wisata itu menurut aku terpakai banget sampai kantor aku tuh kayak, oh kamu bagus nih untuk menghandle pemerintahan. Karena setiap aku ke daerah sini, kemana-mana ke satker-satker yang pemerintahan, oh itu ada orangnya. Relasinya udah banyak banget. Udah kenal, kenal dia. Oh halo, jadi aku udah nggak perlu berbuat lagi karena aku tahu dia pernah di satu tempat sama aku waktu di duta, kayak gitu sih. Jadi buat kerjaan saya lebih banyak ketemu orang dan bener-bener kepake karena relasinya banyak banget. Relasinya banyak banget, jadi ya. Wah, bisa lah. Keren banget sih. Kalau Vidya gimana? Pastinya kerjaan ada enak sama gak enaknya ya. Tapi lebih ke enaknya sih karena juga aku baru terjun ke dunia perbankan juga kan. Jadi lebih lingkungan aku bukan lagi orang-orang yang seusia sama aku, tapi lebih ke orang-orang yang udah memiliki latar belakang berbeda, semuanya berbeda. Jadi kayak ya seru sih, dapat pengalaman baru juga. Pengalaman baru. Berarti lebih ke dapat lingkungan baru dan segala banget. Terus macam juga pekerjaan banking ini. Duta ini juga kayak melatih aku juga kan, karena lingkungan yang baru ini kayak
udah terlatih di duta, jadi kayak udah ya nggak suatu hal yang baru lagi gitu, terjun langsung ke dunia yang lebih besar lagi gitu. Kalau boleh tahu ada yang suka di kerjaan kan, ada yang suka handle nasabah atau gimana gitu, pasti ada kan. Gimana, apakah ini pertanyaan yang paling dipertanyakan karena itu seringnya jadi nasabah kan, nggak pernah memposisikan diri kita untuk yang dihandle nih. Gimana menurut kalian, apakah pernah ada nasabah yang mungkin kurang asik atau gimana, atau ada some memorable things yang dilakukan sama nasabah yang mungkin bisa di-sharing? Maksudnya dari kalian ngadepinnya gimana dan segala macam kayak gitu. Kalau untuk enak gak enaknya, namanya setiap orang ya pasti punya karakternya masing-masing. Tapi bagaimana sih cara kita, kan kita sebagai pemberi jasa ya, kita memberikan jasa, kita memberikan yang terbaik, kita membawa image, kita membawa image perusahaan kita, dimana kita harus menjaga branding image itu. Jadi menurut aku pasti banyak teman yang pernah dimaki-maki tuh. Iya, pernah loh, sampai ditunjuk-tunjuk di depan muka kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bukan kesalahan kita, tapi gimana kita membawa semua itu jadi santai aja. Betul. Karena emang semua pekerjaan itu ada resikonya. Ya menurut aku karena aku udah biasa ya, kayak menghandle kayak customer, baru kayak ngobrol di depan teman-teman. Jadi kayak, oh ini biasa aja, kayak gitu. Jadi bawa fun aja sih. Jadi lebih ke karena udah terpassionate untuk surfing dan untuk membantu orang-orang di luar sana. Jadi udah kayak ngapain, emang emang job desk. Emang harus dikerjain mau nggak mau. Luar biasa. Kalau video gimana? Bener banget kata Kak Selin tadi, tapi kebetulan aku juga kerja di back office, jadi nggak terlalu berinteraksi langsung sama nasabah, tapi duta ini bener-bener kasih gimana sih kita dalam berkomunikasi dengan lingkungan kita juga. Terus juga kadang kalau misalnya ada nasabah juga nanya ke aku gitu, ya kita harus lebih sopan kayak gitu sih, kayak etikanya lebih terjaga lah. Pembawaan dirinya udah lebih baik karena udah dibentuk pas di duta wisata. Ya, pas di duta wisata udah di build gitu, jadi kayak jadi udah lebih mentally stronger ya, karena udah building image-nya, udah pembawaan dirinya bagus dan segala macamnya. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan yang penting banget nih. Karena kehidupan banker itu agak sedikit, kalau menurut aku nggak bisa lihat, nggak tahu keseharian kalian gimana, sebenarnya apa yang dikerjain segala macam. Keseharian banker apa yang kalian sebenarnya yang sekarang udah nggak bisa tinggalin, kayak udah attach nih? Gimana? Mungkin cara counting money dan segala macam gitu. Nah, karena kita di back office semua ya. Iya, kita di back office semua. Tapi bisa sih kalau ngitung uang yang biasa kan ya begini gitu ya. bisa begini itu ya. Bisa. Jadi kalau menurut aku ya yang paling aku nggak bisa tinggal itu adalah memang ketemu nasabah. Itu memang setiap hari emang berjadwal aku harus kunjungan. Jadi memang karena di bisnis, karena segmen aku di bidang pemerintahan, jadi kan pemerintah itu biasanya nggak datangin kita datangin mereka. Betul. Kita emang mengunjungi ada kendala apa, ada apa, kayak gitu. Jadi nggak ada hari tanpa bertemu orang ya, relasi. Berarti udah jadi kebiasaan nih ngobrol, cicat dan segala macam. Harus ngobrol, harus pintar-pintar, harus tergali. Kadang-kadang nasabah kan nggak mau ya ngomong ya. Jadi kita harus pancing, ada apa ini Bu? Ini gimana? Dan harus baik banget. Iya gitu. Ibu harus peres-peres. Ibu, tolong Ibu. Oke. Dibantu gitu. Berarti udah. Tapi seru nggak sih, maksudnya ketemu nasabah, setiap hari ketemu orang baru, Seru banget. Iya. Jadi bener-bener mereka itu kalau ada butuh sesuatu, gimana sih cara kita supaya orang itu nyaman, mau deket dan nyaman sama kita. Jadi kalau ada, jadi gimana tuh buat orang nyaman tuh? Kita harus pintar-pintar ngobrol, itu pintar-pintar ngomong lagi. Jadi suatu saat kalau misalnya ada suatu kendala, dia gimana caranya dia harus ke kita. Oh saya ada ini percaya ini. Ya udah trust, udah trust. Kepercayaan. Nah itu sih salah satunya. Jadi memang harus pintar-pintar. Ayolah dan gitu. membuat orang percaya sama kita. Betul banget. Kalau gitu nih terjun ke pertanyaan paling penting di podcast kita nih. Sebenarnya selama kalian ikut duta wisata dan perjalanan karir kalian di banking segala macam,
apakah ada impact yang kalian dapat dari selama ikut duta wisata yang kalian pakai atau ngebantu untuk nyampai ke karir kalian di sekarang? Mungkin boleh Vidya cerita. Kalau aku sih banyak banget ya benefitnya setelah aku ikut duta wisata ini. Kebetulan aku waktu itu susah banget untuk bersosialisasi orangnya. Dan setelah aku menantang nih diri aku untuk ikut duta wisata, dan akhirnya bener-bener banyak banget benefit yang aku terima. Apalagi masuk ke dunia kerja, aku ketemu orang baru, aku di lingkungan yang berbeda, yang lebih luas lagi, itu bener-bener kepake sih. Jadi kayak aku udah gak kaget lagi saat aku terjun ke dunia yang lebih besar lagi. Jadi udah dilatih untuk berinteraksi, setiap hari ketemu stranger, setiap hari harus bisa, kayak tadi Selin bilang, harus bisa membuat trust dan membuat relationship dimanapun berada gitu. Keren sih. Kalau Selin gimana? Kalau dari aku, impact yang diambil dari duta wisata yang ngebantu banget nih di dunia pekerjaan, entah itu public speaking atau gimana? Mungkin dari pengalaman Selin sendiri. jadi awal pertama aku ikut duta itu, kantor aku emang selalu support banget karena mereka mikirnya bagus nih buat kita bangun relasi sama pemerintahan. Dia mikirnya gitu kan, oh iya, jadi aku dari awal disupport. Jadi benar-benar memang mungkin direncanakan dari awal sama pimpinan, oh biar kamu terjun di pemerintahan, biar kamu bisa di bagian ini, biar kamu bisa menjadi jembatan antara perusahaan dengan pemerintahan. Nah emang itu sih yang menurut aku juga bisa jadi pengalaman yang gak bakal pernah aku dapatkan di luar. Jadi kalau untuk teman-teman semua, percaya deh, ketika kamu masuk sebuah organisasi itu pasti ada benefitnya, pasti bakal ada yang berguna untuk mau di pekerjaan, di kuliah, dimanapun itu pasti kalian bakal dilihat seperti image-mu itu sudah, wah ini udah mental seorang leader, mental seorang orang yang di panggung itu loh, orang yang menang kayak gitu. Seperti itu sih. Keren sih, berarti lebih ke bahwa kalau misalnya sudah ikut duta wisata, komunitas itu penting banget dan ngebangun. Karena bener kayak di duta wisata, nggak semua itu skillnya ada di duta wisata, tapi juga ada yang di video, ada yang di MC, ada yang di ini segala macam. Dan kita belajar karena kita komunitas yang ngebangun, bener banget. Dan itu terima kasih banget buat Selin, Vidya udah sharing pengalamannya, dan buat kalian yang nonton, terima kasih udah dengerin, terima kasih udah, dan buat kalian yang belum daftar karena komunitas FDWB itu bener-bener ngebantu banget. Dan dari Selin dan dari cerita Selin dan Vidya sendiri, memang bahwa banyak banget skill yang kepake pas udah di dalam dunia pekerjaan. Bukan hanya skillnya, tapi juga networkingnya, relasinya, dan segala macam. Dan seru banget kita sama orang-orang baru. Dan duta wisata mungkin dari cerita-cerita Selin dan Vidya bener-bener jadi jembatan untuk di dunia pekerjaan mereka. Oke, buat Selin, Vidya, thank you banget udah sharing sekali lagi. Dan buat kalian, ada yang pengen disampaikan nggak ke teman-teman sebelum video ini di-airin? Kalau aku sih, untuk teman-teman yang masih ragu nih untuk daftar, lebih baik kalian coba aja dulu, karena hidup tuh terlalu singkat untuk terjebak dalam keraguan kayak gitu. Betul banget. You only live once. Ini bener-bener once in lifetime opportunity. Yes, betul. Tepuk tangan dong semuanya. Gimana nih? Betul, luar biasa, keren banget. Ya udah, terima kasih buat nonton, dan jangan lupa buat yang belum daftar karena pendaftaran FDWB masih dibuka sampai Februari. Terima kasih semuanya sudah nonton. Sekali lagi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.